Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Babun nahi an ikhrajir radi fis sadaqah. Bab larangan mengeluarkan zakat dengan barang-barang ataupun benda yang sudah buruk, yang sudah rusak. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sesuatu yang baik dari apa yang telah kalian dapatkan, dari hasil kerja yang kalian dapatkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Demikian juga nafkahkan, infakkan, sedekahkan dari hasil bumi yang telah kami keluarkan untuk kalian, yang telah kami tumbuhkan untuk kalian. Wala tayammamul khabitha min. Janganlah kalian memilih barang-barang ataupun benda-benda yang sudah rusak. Tunfiquna walastum biakhidih. Di mana kalian menginfakkannya sementara sebenarnya kalian sendiri tidak ingin untuk mengambilnya. Illa antughmidu fi, kecuali kalau kalian mengambilnya dengan memicingkan mata. Wa alamu anallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dalam ayat ini, pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkan, infakkan benda-benda yang baik yang dari hasil kerjaan kita, dari hasil usaha kita, maka keluarkanlah yang baik. Jangan pilih yang buruk. Kalau kita mau bersedekah, berikanlah yang baik. Demikian juga Allah menyuruh kita, kalau kita mengeluarkan sedekah, zakat, maka keluarkanlah yang baik-baik. Kalau dia berupa zakat tumbuhan, maka keluarkan zakat tumbuhan. Buahan, kalau dia buahan, maka keluarkan yang baik. Jangan keluarkan yang sudah setengah busuk ataupun yang busuk. Kalau dia berupa makanan pokok, keluarkan yang baik, yang bagus, yang masih bagus. Jangan keluarkan yang sudah kadaluarsa. Kalau dia beras sudah mulai bergumpal-gumpal karena dia sudah lama. Kalau dia berupa yang lainnya sudah mulai dimakan bubuk, barulah itu dikeluarkan untuk zakat. Ini tidak dibolehkan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi. Dan janganlah kalian pilih untuk zakat itu benda-benda yang sudah rusak, yang sudah buruk, yang sebenarnya kalian sendiri tidak ingin untuk mengambilnya, kecuali jika kalian illa antughmidu fi, kecuali kalian mengambilnya dengan picing mata. Artinya para ikhwatiddin, ya, kalau orang yang matanya masih sehat dan dia disuruh pilih,
dari di antara benda yang baik, yang rusak dan yang sudah rusak, misalnya, yang rusak dan yang sudah rusak, yang baik dan yang sudah rusak, tentu dia akan memilih yang masih bagus. Kecuali kalau dia picing mata, maka akan terambil dia yang rusak. Oleh karena itu, ketika dia membuka matanya, ternyata yang dia ambil adalah benda yang buruk, tentu dia akan menyesal. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Kaya, lagi Maha terpuji. An Abi Umamah bin Sahl bin Hanif fil ayatil lati qala azza wa jalla wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dari Abi Umamah bin Sahl bin Hanif tentang ayat yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memilih benda-benda yang sudah rusak untuk kalian zakatkan. Qala, dia berkata mengomentari ayat ini, huwa al-ju'rur. Ju'rur itu adalah jenis kurma, ya, jenis kurma yang sudah rusak. Walaunul hubaik, demikian juga jenis kurma launul hubaik. Jenis kurma launul hubaik ini, kalau ju'rur itu sudahlah dia masih muda dan sudah kering, ya, sudah kering. Launul hubaik, demikian juga dengan jenis kurma launul hubaik. Para hafidin, perlu antum ketahui bahwasanya di Timur Tengah sana kurma itu memiliki macam ratusan, bahkan namanya juga ratusan. Ya, ratusan. Terkadang dinamakan sesuai dengan si penanamnya, sebagaimana yang pernah kita singgung. Termasuk juga ini ju'rur dan launul hubaik. Di mana launul hubaik ini juga nama orang. Dinisbatkan nama kurma ke orang tersebut. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'khadh min sadaqati ar-ridalah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil zakat dari barang-barang yang sudah rusak, yang sudah buruk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan sanad yang sahih. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu wa bi yadihi 'asa wa qad 'allaqa rajulun qanwa hashfin faja'ala yat'anu fi dhalika al-qan. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil memegang tongkat. Waktu itu seorang laki-laki menggantungkan setandan kurma hasyaf. Setandan kurma hasyaf. Kurma hasyaf ini kurma yang sudah rusak dan kering. Jadi bukan hanya sekedar kering, sudah rusak, sudah busuk dan kering. Faja'ala yata'anu hadzal qan. Lantas Nabi sallam menusuk-nusukkan tongkatnya ini ke tandan kurma tadi. Begitu. Qala, lantas beliau bersabda, "Lau sya'a rabbu hadza sadaqah, tasaddaqa bi attabi min hadza." Seandainya orang yang punya sambil menunjuk-nunjukkan kurma ini yang digantungkan, karena dahulu itu mereka yang mengeluarkan zakat kurma, yaitu digantungkan di masjid. Masjid Nabawi itu ada tiang, lantas tiang ini diikat tali. Di tali itulah digantung tandan-tandan kurma. Antum pernah lihat kan tandan-tandan kurma? Belum pernah lihat? Nengok apa namanya? Ada yang jual sari kurma pakai kotaknya. Nah, di situ ada pohon kurma yang ada tandannya. Seperti tandan apa? Pinang. Nah, pohonnya seperti pohon sawit, buahnya seperti buah pinang, tandannya seperti tandan pinang, buahnya buah kurma. Pohonnya pohon sawit, tandannya tandan pinang, buahnya buah kurma. Begitulah. Jadi digantung. Rasulullah sambil menjolok-jolok, ini kurma siapa? Begitulah kira-kira. Siapa yang tega-teganya berzakat dengan kurma yang sudah busuk, kering lagi? Kalau seandainya yang pemilik kurma ini mau, tentu dia akan berzakat dengan kurma yang lebih baik daripada yang begini. Inna rabba hadza sadaqa ya'kulu hashfan yaumal qiyamah. Sungguh orang yang mensedekahkan ini, menzakatkan ini, nanti di hari kiamat dia akan makan kurma seperti ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata, fi qaulihi, tentang firman Allah, wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun.
dan dari apa yang kami tumbuhkan untuk kalian dari bumi, dan janganlah kalian memilih-milih yang sudah rusak untuk dizakatkan, untuk disedekahkan. Qala Bara' bin Azib berkomentar, nazalat fil ansor. Ayat ini turun untuk kalangan Ansor. Kanatil ansor tukhriju kanal ansor tukhriju idza kanal judadun nahli min haitanihim aqna'ul bashar. Sesungguhnya orang-orang Ansor dahulu, kalau mereka sudah panen yang mereka keluarkan dari kebun-kebun kurma mereka, fayu'allikuna 'alal habali baina iswanataini fil masjid Rasulullah. Mereka menggantungkan kurma-kurma tersebut di seutas tali yang sudah diikat di antara dua tiang yang ada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu minhu fuqara al-muhajirin. Kemudian orang-orang fakir muhajirin makan dari kurma yang mereka gantungkan. Fayamidu ahaduhum fayadkhulu qanwan fihi hashfun. Lantas salah seorang di antara mereka ini maksudnya orang-orang muhajirin, orang-orang Ansor. Ya, orang-orang Ansor, karena orang-orang Ansor itu terkenal sebagai pekebun. Sementara orang-orang muhajirin terkenal sebagai pedagang. Ya, karena yang punya tanah itu adalah orang Ansor. Sementara yang muhajirin datang dari Mekah, dan di Mekah itu tidak ada perkebunan. Di Mekah tidak ada perkebunan. Kebiasaan mereka berdagang ke Syam. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ini tentang orang Quraisy, di mana Allah mengingatkan mereka tentang nikmat Allah yang memberi mereka musim perdagangan, baik ketika musim panas maupun ketika musim dingin. Itu keahlian orang-orang Quraisy Makkah. Makanya ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka juga berprofesi sebagai pedagang, seperti Abdurrahman bin Auf. Ketika sampai di Madinah, yang dia tanya di mana pasar. Adapun orang Ansor yang memang sudah berdomisili di Madinah, mereka punya tanah, punya kebun. Makanya ayat ini turun untuk orang-orang Ansor. Dari salah seorang orang Ansor ini mengeluarkan zakat kurmanya dan menggantungkan kurma yang diperuntukkan untuk orang-orang fakir. Dia pilih dari kurma yang sudah rusak, hasyaf, kurma yang sudah rusak dan kering. Yadhunnu annahu jaizun fi kasati mayudha fil aqna. Dia mengira bahwasanya itu boleh karena dia lihat udah banyak sekali kurma. Enggak apa-apalah, satu tandan saja atau beberapa tandan saja. Yang lain banyak yang bagus begitu. Fanazala fi man fa'ala dzalik. Lantas turunlah ayat ini bagi siapa yang melakukan hal itu, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian memilih-milih kurma, sesuatu yang buruk yang kalian jadikan untuk zakat. Yaqulu la ta'midu li hashfin minhu tunfiqun. Janganlah kalian dengan sengaja menzakatkan kurma yang sudah rusak. Walastum bi akhidhi. Sementara kalian sendiri tidak mau mengambilnya. Jangankan orang lain, para ikhwatiddin, si empunya kurma saja itu enggan makan kurma seperti itu. Jadi kalau dia tidak suka makan kurma itu, mengapa dia berikan ke orang lain? Apalagi atas nama zakat. Dan itu merupakan kewajiban yang harus dia keluarkan. Mungkin antum masih ingat tentang kisah Habil dan Qabil, di mana mereka diperintahkan oleh Nabi Adam untuk berkorban. Adapun yang si adik yang sehari-hari dia sebagai pengembala, dia mengorbankan gembalaannya seekor kambing yang gemuk. Sementara si kakak, dia sebagai petani pekebun, dia pilih buah-buahan yang sudah busuk. Dia pilih buah-buahan yang sudah busuk. Kalau dahulu tanda-tanda kurban seseorang diterima, itu diambil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang. Ternyata setelah dilihat adalah yang diterima, yang diambil
hanya dombanya si adik. Sementara buah-buahan yang busuk itu tidak dijamah sama sekali. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Sama dengan ghanimah. Kalau dahulu hasil rampasan perang, ya sebelum Rasulullah, hasil rampasan perang itu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan datang api untuk melahapnya. Namun pada syariat Rasulullah SAW, harta rampasan perang itu dihalalkan bagi Rasulullah dan umatnya. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Walastum bi akhiri illa antum bidufi. Sebenarnya kalian sendiri enggak suka untuk memakannya, untuk mengambilnya, kecuali kalau kalian picing mata. Yaqulu law uhdiya lakum ma qabbaltumuh illa ala istihya sahibahu ghaizun. Seandainya kurma seperti ini dihadiahkan kepada kalian, niscaya kalian pasti tidak akan terima. Pasti tidak akan kalian terima. Ya kalaupun kalian terima itu dikarenakan segan, takut orang yang memberi tersinggung. Ya misalnya saja kalau ada tetangga kita ngirim gulai ke rumah kita, gulainya sudah basi. Kira-kira bagaimana? Kalaupun dia terima, ya, dibuang kan begitu. Terima dibuang. Mengapa demikian? Ya memang tidak layak. Masa sih si tetangga ini memberi makanan yang sudah basi, dia saja nggak mau makan, nanti berikan ke tetangga. Makanya antum kalau membagi-bagi pada tetangga, lihat dulu makanannya. Jangan kira-kira daripada dibuang mendingan dikasih tetangga. Daripada dibuang mendingan kasih tetangga. Jangan begitu. Ya. Berikan yang memang layak untuk diberikan. Udah kira-kira hampir basi, kita sudah punya yang lain. Ini kalau kita biarkan 1 hari basi. Daripada basi mendingan kasih tetangga. Tidak demikian caranya untuk memberikan sesuatu kepada orang lain para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan kebajikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian suka. Apa yang kalian suka. Kemudian para ikhwatiddin, jadi kata Rasulullah, kalau seandainya pun kurma seperti ini dihadiahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan terima. Ya kalaupun kalian terima itu karena segan, takut orang yang memberi itu tersinggung. Innahu bu'itsa ilaikum ma lam takun lakum fi hajah wa'lamu anna Allah ghaniyun min sadaqatikum. Sesungguhnya diutus kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian itu sesuatu yang diutus pada kalian adalah sesuatu yang kalian enggak malakum fi hajah, yang kalian sendiri tidak butuh. Yang kalian sendiri tidak butuh terhadap benda yang kalian berikan. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Kaya. Maha Kaya itu artinya tidak membutuhkan sedekah kalian. Sebenarnya Allah itu tidak butuh atas sedekah kalian. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita zakat, menganjurkan kita untuk berinfak, bukan berarti Allah itu butuh dengan harta kekayaan kita, tidak. Ya. Sedekah itu, zakat itu kita berikan itu untuk kemaslahatan sesama kaum muslimin. Untuk menghilangkan gap antara si kaya dan si miskin. Si miskin yang tidak punya apa-apa, orang yang hidupnya papa. Si kaya yang hidupnya mewah. Dia tidak peduli dengan si miskin. Yang namanya manusia pasti sedikit banyaknya dia iri dengan si kaya. Dia yang diberikan Allah anugerah rezeki yang banyak, kenapa dia nggak peduli dengan kami? Nah demikian. Dengan demikian para ikhwatiddin, kalau si kaya memberikan pada si miskin, oleh karena itu akan tumbuhlah rasa cintanya si miskin terhadap si kaya, dan si kaya pun akan cinta terhadap si miskin. Demikian para ikhwatiddin. Min fikhil bab, di antara fikih bab, yang pertama ya la yajuzu lirabbil mal ayyukhrijar radi minal anil jayyidil ladzi wajabat fi zakah. Tidak boleh seorang yang memiliki harta mengeluarkan hartanya yang terburuk yang ada pada yang dia punyai.
di mana dia keluarkan itu dari harta yang wajib dizakati. Sebagaimana yang kita katakan tadi, dia panen padi, ya. Mungkin dari panen dia itu ada beberapa petak sawah, ada satu petak sawah yang padinya kurang bagus, mungkin dikarenakan disapu angin lantas tidur, ya rebah padinya, sehingga padinya kurang bagus dibandingkan yang lainnya, lantas dia keluarkan dari padi yang ini untuk zakat, maka itu tidak dibolehkan. Nomor 2, al-ayatu ma warada fi ma'naha aslu fi itsbatil qiyas. Ayat ini kalau kita lihat dari makna lafaznya merupakan dasar dari kias. Dasar dari kias, dasar dari hukum kias. Para khafidin, di antara para ulama ada yang mengingkari kias. Katanya tidak ada kias dalam Islam. Seperti Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau mengatakan tidak ada kias dalam Islam. Ya, tidak ada kias dalam Islam. Dan ayat ini merupakan dalil adanya kias, di mana disebutkan walastum bi akhirih wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian pilih sesuatu yang buruk untuk kalian infakkan. Illa an walastum bi akhirih, yang sebenarnya kalian sendiri tidak mau mengambilnya. Di sini juga disebutkan kata Rasulullah, kalau seandainya yang buruk itu diberikan kepada kalian, juga kalian nggak mau mengambilnya. Kalau seandainya kalian nggak mau mengambilnya, janganlah kalian lakukan itu kepada orang lain. Demikian para ikhwan. Ini kias namanya. Jadi dasar tidak dibolehkannya kita berinfak sesuatu yang buruk kepada orang lain adalah kias kepada diri kita. Kalau kita nggak mau, maka jangan berikan kepada orang lain sesuatu yang kita tidak suka tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man arada ayyuzahzi 'anil nar wa yadkhulul jannah falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang ingin selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaklah dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyati ilaihi. Hendaklah dia memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang dimana dia suka diperlakukan seperti itu. Hendaklah dia bersikap kepada orang lain dengan sikap dimana dia suka jika dia disikapi juga seperti itu. Seperti kalau kita tidak mau dibohongi orang lain, maka jangan bohongin orang lain. Ya, kalau kita tidak mau disakiti oleh orang lain, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak suka dicaci maki oleh orang lain, jangan kita mencaci maki orang lain. Karena ketidaksukaan itu pada kita rasakan, ketahuilah orang lain juga merasakan hal yang sama. Ya, ini namanya kias. Kalau kita sakit, sungguhnya orang lain pun sakit. Kalau kita nggak mau ditampar orang karena rasanya sakit, jangan nampar orang, gitulah kira-kira. Ya. Karena mukanya juga sama seperti muka kita, kulitnya juga sama seperti kulit kita. Nggak ada kan yang mukanya muka badak kalau ditampar nggak sakit. Jadi para ikhwatiddin itu namanya asal kias, hukum asal daripada kias. Demikian juga hal ini, kalau kalian tidak mau menerima sesuatu yang buruk, yang sudah basi, yang sudah rusak, yang sudah busuk, maka janganlah diberikan hal itu kepada orang lain. Karena memang para ikhwatiddin, kalau kita menghadiahkan kepada orang lain, mensedekahkan kepada orang, apalagi mengeluarkan zakat, sesuatu yang buruk, yang sudah rusak, yang sudah busuk, ketahuilah, bukan kasih sayang yang muncul, tapi malah kebencian. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan, ya, tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Tapi kalau yang diberi hadiah, yang memberi hadiah sesuatu yang buruk, niscaya tidak akan memunculkan suatu perhatian ataupun kecintaan, malah akan muncul kemurkaan, kemarahan, akan muncul tanggapan-tanggapan yang negatif.
orang ini orang pelit, sudah kaya, ini yang dikasih, padahal dia juga nggak dipakai dan seterusnya. Para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, makanya dilarang. Itu merupakan salah satu hikmah. Janganlah kita memberikan sesuatu yang sudah busuk ataupun yang sudah rusak. Dia mau berinfak pakaian. Dari mana? Bagaimana caranya? Dia cari kain lap dia yang bentuknya masih pakaian, diinfakkan. Orang lihat, loh ini kan kain lap, ya pakaian masih bisa dipakai. Iya, kamu nggak mau pakai apalagi dia. Nah, demikian. Beda dengan kalau pakaian-pakaian bekas, boleh nggak kita infakkan? Nah, boleh asalkan masih layak pakai. Asalkan masih layak pakai. Yang nggak boleh itu kalau memang sudah nggak layak pakai, diinfakkan, dibuka, rupanya tangannya udah koyak satu, tinggal satu tangannya. Yang sudah layaknya layak kain lap, bukan baju yang dipakai. Demikian. Ada juga waktu tsunami Aceh kan mengumpulkan pakaian-pakaian bekas. Itu dikumpulkan semua. Ada yang pokoknya ada yang nggak layak pakai, cocoknya layak kain lap, bukan layak pakai. Demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Makanya bukan berarti kalau kita mau berinfak harus yang pakaian yang terbaik. Kalau memang mau, itu bagus, itu yang terbaik. Ya, tapi kan jarang orang seperti ini. Dia baru beli pakaian. Ini pakaian ini paling terbaik ini. Infakkanlah begitu. Nah, ini satu hal yang jarang. Kalaupun ada, ini menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Ya, menunjukkan kesempurnaan iman seorang. Biasanya kan pada umumnya kita tuh berinfak sesuatu yang masih layak dipakai dan kita sudah tidak memakainya lagi. Mungkin dikarenakan yang baru lebih banyak ketimbang yang lama. Daripada ini nggak dipakai, kan orang lain masih memerlukannya, begitu. Orang lain masih menganggap itu bagus, tapi mungkin level kita menganggap, menurut kita ini apakah karena kekecilan atau karena yang lebih baik itu banyak lagi, sehingga yang ini nggak kita pakai, sementara untuk orang lebih baik. Nah, demikian. Itu masih boleh para ikhwatiddin. Tapi janganlah yang tidak layak pakai. Fakama la yardul insan ayya akhudhar radi wa ayyuhda ilahil khabith. Sebagaimana seorang itu tidak ridho kalau dia mengambil sesuatu yang sudah busuk atau dihadiahkan kepadanya sesuatu yang sudah rusak. Fa kaifa yaj'alahu li ghairihi? Bagaimana mungkin hal itu dia perlakukan untuk orang lain? Bal yataqarrab bihi ila rabbi, apalagi sebagai sebagai ibadah yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti zakat, ya. Zakat, sedekah dan lain-lainnya. Demikian para ikhwatiddin. 238 babul jazi an ikhrajil haramah wal mu'ibah wat taisi fi sadaqah. Bab dicelanya mengeluarkan sedekah dengan hewan yang sudah tua renta baru dikeluarkan untuk zakat. Wal mu'ibah, dan hewan yang cacat. Wat tais fi sadaqah, dan hewan dan yang jantan. Dicelanya mengeluarkan zakat dengan hewan yang sudah tua renta, yang cacat dan yang jantan. Ini bagaimana ini? Sepertinya kok ada berbanding terbalik. Pertama yang tua dan yang cacat, ini jelaslah karena apa? Ya udah tua, namanya ya nggak bisa dijual, dizakatkan. Udah tua, tahulah kalau udah tua gitu. Kemudian yang jantan tuh, justru jantan itu kan baik. Kenapa malah nggak dibolehkan? Bagaimana penjelasannya? Berikut para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu katabalahu allati amara Allah wa rasulah. Bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menuliskan sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wala yukhriju fis sadaqah haramah. Janganlah mengeluarkan zakat dengan hewan yang sudah tua. Yang sudah tua itu
giginya sudah gugur, giginya sudah bukan gugur ya, gigi gugur, ompong, mana ada gigi gugur, gigi sudah ompong, mata sudah kabur ya, itu kambing mana ada mata kabur. Itu kalau manusia giginya ompong, kulitnya sudah kendur, matanya sudah kabur, itu kalau orang. Kalau kambing nggak ada. Kalau kambing nggak tua tetap nyalang matanya, tetap sehat karena makannya rumput. Janganlah seorang itu mengeluarkan zakat hartanya dengan hewan yang sudah tua. Wala dzata awarin, dan jangan juga hewan yang cacat. Ini zakat harta saya, kakinya tinggal 3. Ini satu sudah putus misalnya, nggak dibolehkan. Wala tais, dan juga jangan yang jantan. Berarti nggak boleh. Nggak boleh mengeluarkan zakat harta dengan yang jantan. Perhatikan, itu belum selesai kalimatnya. Illa masya'al musaddiq, kecuali memang seizin hati orang yang berzakat. Artinya, ya, janganlah si pemungut zakat itu memungut zakatnya dari zakat hewan yang hewan jantan, kecuali yang pemilik hewan ini ridho, ya, dia ridho kalau atau dia sendiri yang menyerahkan hewan yang jantan. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya seorang pemungut zakat, pegawai zakat tidak boleh mengambil dari zakat harta seseorang sesuatu yang paling berharga. Kalau dia berupa kambing yang paling gemuk, yang paling besar, demikian juga yang jantan jangan. Kecuali memang kalau si yang membayar zakat itu yang rela membayarkannya. Jadi para ikhwatiddin, antara konteks hadis antara yang tua dan yang yang cacat beda dengan masalah yang jantan. Yang jantan itu kaitannya jangan mengambil yang jantan, kecuali dengan kerelaan yang berzakat. Adapun yang tua dan yang cacat ini para ikhwatiddin, si pemungut zakat juga jangan pilih yang itu. Orang yang berzakat juga jangan mengeluarkan zakat dengan dua hal ini. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, qala Hafiz fi Fathul Bari, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, wa taqdirul haddu qad haramah wa la dara'ib aslan. Janganlah kalian mengambil zakat dengan hewan yang sudah tua dan juga yang memiliki aib, cacat. Wala tu'ad atis, dan juga jangan mengambil yang jantan. Wa huwa fahlul ghanam, yaitu kambing yang jantan, illa birdul maliki likauni yahtaju ilaihi, kecuali dengan kerelaan yang punya harta karena dia membutuhkan kambing tersebut, fi akhdhihi bi ghairi ikhtiyarihi, ya, jangan mengambilnya karena ketidakkerelaannya, idrari bihi, ataupun ingin memudaratkan yang si pemilik harta. Wallahu alam. Nomor 2, yajuzu lil imami du'a ala mukhriji musinni masyiyatihi fi sadaqah bi alla yubarik lahu fiha. Seorang imam boleh mendoakan keburukan terhadap orang yang mengeluarkan zakat dengan hewan yang tidak layak, di mana doanya semoga Allah tidak memberkahi harta-hartanya. Wa du'a li mukhriji afdaliha bi ayyubarik lahu fi maliha. Dan juga boleh seorang imam mendoakan semoga Allah memberkati harta orang yang mengeluarkan zakat dengan zakat yang terbaik. Intinya para ikhwatiddin, seorang imam itu kalau dia melihat ada orang yang mengeluarkan zakat hartanya dengan hewan yang cacat atau yang sudah tua, si imam boleh berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Kalau ada yang mengeluarkan zakat harta dari hartanya yang terbaik, si imam boleh mendoakan, ya Allah berkahi harta orang ini. An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu dari Nabi sallam, annahu ba'atha ila rajulin fa ba'atha ilaihi bi fadil makhlul, bahwasanya diutus seorang laki-laki, bahwasanya dia mengutus seorang laki-laki untuk mengambil zakat
untuk menzakat hartanya, ya zakat hartanya, faba'atha ilahi bi Fudail Makhlul. Lantas laki-laki itu mengirimkan zakat hartanya berupa hewan yang unta yang kurus. Jadi Abu Wa'il bin Hujur, Nabi SAW mengirim seseorang untuk mengambil zakat, dan orang tersebut yang dimintai zakat mengirimkan seekor unta yang kurus. Unta yang kurus, makhlul, ini yang baru disapih katanya. Faqala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW bersabda, Ja'a musaddiqullahi wa musaddiqu Rasulillah. Datang orang pemungut zakat Allah dan zakat Rasulnya. Faba'atha bifadili makhlul. Tapi dia malah mengirimkan unta yang kurus. Allahumma la yubarik lahu fihi. Ya Allah, jangan berkahi hartanya. Wala fi ibilihi, dan juga jangan berkahi untanya. Fabalagha dzalika ar-rajul maqalan nabi maqala Rasul sallam. Lantas doanya Rasulullah tersebut sampai ke laki-laki itu, laki-laki yang membayar zakat dengan unta yang kurus tadi. Faba'atha ilaihi bin naqati min husniha wa jamaliha. Lantas laki-laki itu mengirimkan untanya yang terbaik dan yang paling gemuk. Nah, ketika dia mendengar Rasulullah berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya, cepat-cepat dia mengeluarkan, milih unta yang terbaik, yang paling gemuk. Ini Rasulullah ini nih. Nah, yang kemarin nggak jadi, gitulah kira-kira. Kemudian faqala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik fih wa fi ibili. Ya Allah, berkahilah hartanya dan berkahilah untanya. Bab 239, babul jazri an la'ibil mutasaddiq wal lamzihi. Bab mencela, celaan terhadap orang yang mencela, celaan terhadap orang yang mencela orang yang bersedekah. Celaan, tercelanya orang yang mencela yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqah. Dan orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekahnya, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang bersedekah sangat sedikit sesuai dengan kemampuannya. Fa yaskharuna minhum, tapi malah mereka meremehkannya. Orang-orang yang meremehkan ketika dia melihat ada yang bersedekah sedikit, cuman gopek, begitulah kira-kira. Gopek aja sedekah. Itu artinya menganggap remeh. Sakhirallahu minhum, maka Allah akan menganggap remeh dia. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka adab yang pedih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, lamma nazalat ayatul sadaqah, ketika turun ayat sedekah, ayat zakat, kunna nuhamil, kami menggendong, mengangkat, memanggul sedekah, ya, dengan bahu kami. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Datanglah seorang laki-laki dan dia pun bersedekah, mensedekahkan sesuatu yang banyak. Jadi laki-laki ini datang dengan membawa sedekah yang banyak. Faqalu marai. Sementara orang-orang yang melihat berkata, itu kan dia ria. Nah, begitu. Faja'a rajulun fatasaddaqa bis-sa'. Lantas datang seorang laki-laki yang lain, sedekahnya satu sok gandum, berapalah? Faqalu, lantas mereka mengatakan, innallaha laghaniyun 'anil sa'i hadza. Mereka katakan, berkomentar, cuma satu sok. Allah enggak butuh dengan satu sok. Begitu. Fanazalat, maka turunlah ayat yang kita baca tadi. Para khafidin azallahu iyyakum. Ya, ayat ini turun untuk orang-orang yang berkomentar. Orang-orang yang berkomentar, dan ini merupakan
salah satu sifat orang munafik. Ketika dia melihat ada yang berinfak banyak, dia katakan, itu kan riya. Itu riya itu. Ketika ada yang berinfak sedikit, alah sedikit diinfakkan. Nah, demikian. Ini merupakan sifat orang munafik. Ketika kita melihat orang yang berinfak banyak, tidak boleh kita menyangka ataupun berburuk sangka bahwasanya dia berinfak ataupun bersedekah dengan riya. Dari mana kita tahu? Dan ketika kita melihat ada orang yang berinfak sedikit, tidak boleh kita remehkan. Bagi siapa yang melakukan hal ini, maka itu merupakan sifat di antara sifat orang-orang munafik. Kalau begitu, mana yang baik? Banyak dianggap riya, sedikit diremehkan orang. Berinfak 300.000, wah riya itu kan karena orang ramai. Coba nggak orang ramai, mana mau dia berinfak? Ada berinfak 1.000 diinfakkan, maka dilempar lagi ke depan begitu. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Min fiqhil bab, di antara fikih bab pertama, tahrimu tanqisil mutasaddiq bil qalil wal aibihi wal lamzihi. Diharamkan menganggap remeh orang yang bersedekah dengan sesuatu yang sedikit, atau mencela orang yang bersedekah dengan jumlah yang sedikit. Nomor 2, tahrimur ramyus al mutasaddiq bikathir birriya wasum'ah. Diharamkannya menuduh orang yang bersedekah dengan jumlah yang banyak dengan tuduhan bahwasanya dia itu riya ataupun sum'ah. Tidak dibenarkan. Karena para ikhwatiddin azallahu iyyakum, riya itu letaknya dalam hati. Tidak ada yang mengetahuinya di antara kita para ikhwatiddin. Ya, oleh karena itu ketika seorang berinfak dengan terang-terangan, misalnya, saya berinfak 1 juta misalnya, ya, maka infak dia itu diterima. Infak dia diterima. Kalau dia riya itu urusan dia. Yang penting uangnya sampai dulu, kan begitu. Demikian. Ada yang mau infak masjid dari saya 5 juta kontan. Bukan. Jangan, Bapak riya ya? Kok kuat-kuat 5 juta? Jangan. Terima saja 5 juta. Jangan tuduh dia riya. Kalau dia riya, urusan dia. Urusan kita uangnya udah sampai gitu aja. Dan kalaupun sedikit, jangan. Alah begini. Ya berapa? 2 cm nggak dapat misalnya tanahnya. Itu juga jangan. Ya, jangan. Karena terkadang ada orang-orang yang punya sifat seperti ini. Ya. Dia mau berinfak banyak nggak mau. Berinfak sedikit juga nggak mau. Tapi pandainya hanya mengkritik. Nah, begitu. Dia memang profesi sebagai kritikus. Saking banyak kritiknya hilang, tinggal tikusnya. Ya, suka menggerogoti orang, suka menggerogoti semangat orang. Tidak beramal, tidak berbuat. Pandainya hanya mengkritik, mencela. Nomor 3, sukhriyah min a'malil bir. Wa in qallat wa daqqat min sifatil munafiqin alladzi la yu'azzimuna sya'irallah. Menganggap remeh suatu amalan kebaikan walaupun hanya sedikit, termasuk salah satu sifat orang munafik yang tidak mau menganggap agung syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk orang-orang munafik. Ya, ini juga termasuk para kafirin ketika kita belajar zakat, ketika kita belajar wudu, ketika belajar sholat, dianggap orang, alah dari dulu sejak kecil belajar wudu terus, belajar sholat terus. Sekarang itu masalahnya sudah masalah yang dipelajari bagaimana cara menggulingkan pemerintah gitu misalnya, ya. Bagaimana cara menumbuhkan. Jadi dianggap ada perkara yang besar sehingga wudu, sholat, zakat, bicara masalah haid, nifas dan seterusnya dianggap masalah yang kecil. Dianggap masalah najis, membicara masalah najis yang sudah kuno, yang tidak layak dibicarakan zaman sekarang. Misalnya, ya, ini merupakan salah satu sifat orang munafik yang menganggap remeh syiar Islam. Kita tidak boleh menganggap remeh syiar apapun yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bab 240, babun nafis sadaqah
fid dawabi warraqiq illa sadaqah fitr. Bab tidak ada sedekah tidak ada zakat untuk kendaraan dan juga hamba kecuali zakat fitrah. Artinya, kalau kita punya kuda misalnya, maka tidak ada zakat kuda, kendaraan yang kita pakai. Kita punya mobil kita misalnya yang termahal, mobil apa yang termahal? Alphard misalnya, atau beli mobil seperti mobilnya si Barack Obama misalnya. Kalau di roket, di RPG nggak jebol, kalau di bom nggak hancur, goyang-goyang gitu aja. Ya, belinya sekian miliar, itu kan banyak uangnya. Apakah dizakati? Enggak. Ya, enggak dizakati. Kendaraan tidak ada zakat. Para khafidin azallahu iyyakum. Ustaz, kan bisa saja dia itu berkilah. Dia punya uang 300 juta. Sebelum sampai 1 tahun dibelikannya mobil. Dibelikannya mobil, misalnya mobil Fortuner 250 juta, tinggal 50 juta. Ini kelah Ustaz, makanya harus dizakati. Atau Ustaz, ada juga orang yang gajinya setiap tahun, setiap bulan itu seperti gaji presiden atau gaji menteri, memang sedikit gajinya 5 juta, tapi tunjangan sana sininya itu yang banyak. Gajinya satu bulan tuh bisa ratus juta, ya, bisa puluhan juta. Masa petani yang menanam padi sekian kali dapat harus zakati, sementara yang sekian puluh juta nggak dizakati? Nah, demikian. Oleh karena itu para khafidin azallahu iyyakum, masalah zakat adalah masalah ibadah. Ketentuan-ketentuannya itu adalah ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak berlaku logika. Walaupun logikanya orang yang beli mobil yang 1,5 miliar misalnya, ya, seharusnya kan dia berzakat. Namun karena dalam syariat kita tidak ada zakat kendaraan, maka tidak ada zakatnya. Orang yang sudah punya kendaraannya tidak dizakati. Demikian juga yang punya hamba sahaya. Ya, yang punya hamba sahaya. Hamba sahayanya di rumahnya ada 10 misalnya. Kalau hamba sahaya, berapa satu hamba sahaya? Harganya mahal. Nggak tahu sekarang berapa harganya. Tapi bukan pembantu ya. Pembantu jangan dianggap hamba sahaya. TKI dianggap sahaya. Nggak dibolehkan. Itu orang merdeka. Hamba sahaya, anggap sajalah harganya satu orang 15 juta atau 20 juta misalnya harga hamba sahaya. Kalau dia punya 20 hamba sahaya yang membantu dia di rumahnya, yang membantu di kebun, yang membantu peternakan, yang membantu di rumahnya, berapa harganya sudah kalau dinilai nominal? Apakah ada zakatnya? Tidak. Nah, demikian. Apa dalilnya? Insyaallah kita kaji pada malam Selasa yang akan datang. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Silakan jika ada pertanyaan. Ada di situ? Enggak dibuka. Enggak ada yang dengar. Silakan. Ya. Sawit itu bukan pertanian, perkebunan. Yang untuk tanyakan perkebunan, pertanian. Pertanian apa misalnya? Ubi mana pertanian? Mana ada orang bertani ubi? Gak ada orang bertani cabai. Jagung. Bertani jagung. Gak ada. Kalau petani itu identik dengan beras, dengan padi. Mana ada? Saya petani karet. Berkebun. Oke lah, mungkin maksud antum ya berkebun atau bertani gitu ya. Para khafidin azallahu iyyakum, saya pernah tanyakan hal ini langsung kepada Syekh Ibrahim Ruhaili waktu kemarin datang. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Afwan, bukan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh yang murid Syalbani, Syekh Uwais. Husain Al-Uwais. Dia katakan yang dizakatkan adalah buah-buahan atau pertanian
yang buahnya itu bisa disimpan. Disimpan lama. Berarti kalau antum petani cabai misalnya, bisa disimpan lama? Enggak, berarti enggak ada zakat. Tomat, terong, jagung bisa. Jagung bisa simpan lama. Demikian. Hah? Ya, kok selamanya kita pun selamanya enggak tersimpan? Enggak selamanya lah maksudnya. Itu petani tahu lah tuh bisa disimpan lama begitu. Kalau lamanya nggak disebutkan juga ya. Nanti kalau kita katakan 3 tahun, ada juga padi yang nggak bisa 3 tahun disimpan. Padi sekarang, beras sekarang, jangankan disimpan 3 tahun, 1 hari di meja jerahnya sudah busuk dia, sudah bau. Beras-beras sekarang ini nggak bagus. Nah, ya kira-kira bisa disimpan lama lah. Kira. Yang lain, sawit bisa disimpan lama? Hah? Pohonnya bisa ya? Jadi kalau macam sawit, Allahu a'lam bishawab, kalau memang dia nggak bisa disimpan lama, dia jatuhnya di zakat harta. Zakat harta. Berapa hasil sawit dia? Berapa uang simpanan dia? Sudah sampai nisab setahun, zakatkan. Kalau pertanian, aduh nggak ingat saya kalau pertanian berapa. Kalau yang dizakati kalau dia tada hujan, ya tada hujan itu 10%. Kalau dia diairi sendiri itu 5%. Tapi berapanya? 5% dari hasil ya. 5% dari hasil. Kalau dia tada hujan, tidak diairi, tidak pakai pengairan pompa, maka dia 10%. Tapi kalau diairi sendiri, dia 5%. Kalau zakat harta disesuaikan dengan, kalau uang para ikhwatiddin, ya uang itu kalau kita lihat mata uang dahulu itu berkaitan dengan emas dan perak. Ada emas dan perak, ya. Uang itu ada emas dan perak. Oleh karena itu, kalau uang sekarang ini kan bukan emas dan juga bukan perak, dia kertas. Paling pun ada aluminium atau tembaga. Jadi bagaimana? Maka untuk lebih hati-hati, uang berupa uang mata uang sekarang ini yang bukan emas dan perak, itu nisabnya diambil nisab yang paling rendah, yaitu nisabnya perak. Sekian ratus gram begitu. Allahu a'lam, enggak ingat. Ada yang lain? Apa ada masalah masjid antara kuburan dan kuburan? Bagaimana jaraknya antara kuburan dengan masjid? Antara kuburan dan masjid, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tahdhirus Sajid, beliau menyebutkan beberapa hal. Pertama, antara masjid dan kuburan ada pagar pembatas selain dinding masjid. Ya, selain dinding masjid. Artinya kuburan itu bukan berada di tanah masjid. Atau antara kuburan dan masjid dibatasi dengan jalan. Ada jalan. Bagaimana kalau seandainya lingkungannya lingkungan masjid, kemudian dibuat kuburan, setelah itu dibuat pagar? Seperti kuburan di Jamin Ginting. Setelah kuburan Cina itu. Kuburan Kristen apa Cina? Kemudian dipagar dia.
Itu kan tadi lingkungan masjid. Kuburan itu bukan kuburan lingkungan masjid. Seperti apa? Seperti Masjid Aceh bagaimana? Masjid Aceh sepakat. Boleh nggak itu? Hah? Nah, itu terpisah dan itu bukan lingkungan masjid. Bukan lingkungan masjid juga. Demikian. Dan dipisahkan dengan pagar yang cukup cukup jelas perbedaannya. Di mana itu? Hah? Oh, itu nggak tahu saya macam mana itu. Yang dekat. Maksudnya masjidnya sih tapi mengenai kuburnya Allah alam nggak tahu gimana. Yang di samping sungai kan? Macam mana itu ceritanya? Dulu kuburan di bawah masjid. Oh, nggak boleh lah kalau begitu. Hah? Udahlah, antum gak usah sholat di situ lah. Banyak masjid yang lain. Kalau mau juga ini masjid yang kita buat tuh sholat. Jamin gak ada kuburannya. 100% halal di sini. Emang susah sekali ya, susah sekali. Terutama masjid-masjid lama, masjid-masjid Melayu yang di pinggir sungai. Hampir rata kalau masjid Melayu di pinggir sungai ada kuburannya. Dari mulai Tanjung Pura, Stabat, pokoknya terus sampai ke Belawan. Sampai Tanjung Balai. Depan rumah Pak Isan, dia masjid duluan. Berpisah dengan tanah masjid itu udah habis. Di depan masjid itu tanah orang lain. Orang itu bukan di depan masjid itu. Enggak tanah masjid, tanah dia sendiri pribadinya. Dekat imamnya pula itu dikuburkan. Nah, di depan. Gimana bro? Karena masjid ini dah habis kan masjid kita ni. Kita orang sebelah. Kalau itu dikuburkan di belakang itu. Gimana itu? Ada pagar. Ada pagar. Enggak tahu kalau kita. Susah. Kok dibolehkan ya di situ? Karena dia Pak. Karena dia pula. Siapa ngelarang gitu ya? Di demo lah cocoknya itu. Allah. Kalau yang biasanya Pak, ada kuburan satu di lingkungan masjid itu yang pewakaf. Dia wasiat kalau saya mati, kuburkan saya di tanah ini, tanah masjid. Itu hampir rata. Makanya kalau ada kuburan satu di masjid, ada antara kalau kita jalan dari sini ke Siantar itu ada sebelah kanan, kuburan ada satu di samping kanan itu masuk ke masjid. Itu si pewakaf. Hah? Nggak tahu. Pokoknya antara Medan dan Siantar carilah. Jadi yang begitu cuma itu. Boleh nggak kita sholat? Jangan Pak. Dari tadi kita ceritain Pak, masalah sholat nggak boleh. Bukan masalah boleh nggak dikuburkan di situ. Nah, silakan yang lain. Apa hukumnya sholat didirikan tanpa adzan tetapi hanya iqamah? Hukumnya sholatnya sah, karena adzan bukan syarat sah sholat dan juga bukan rukun sholat. Antum cari di buku fikih manapun, tak ada adzan bukan syarat sah sholat, nggak ada. Ya kan itu aja kan maksudnya. Sholatnya sah. Yang lain lagi, ini bukan tanyaan ini. Dia nanya masa sholatnya. Nah. Ada yang lain? Nah. Batalkah salat seseorang jika auratnya tersingkap? Kalau auratnya tersingkap dia tidak tahu, maka tidak batal. Tapi kalau dia tahu aurat tersingkap, dia biarkan saja, maka salatnya batal. Karena salah satu syarat sah salat adalah menutup aurat. Misalnya antum salat pakai celana pendek atau pakai celana dalam, pakai kain sarung. Antum pakai baju koko. Ketika rakaat ketiga, jatuh kain sarung antum, diam aja. Batal salatnya.
Kecuali kalau jatuh, ditarik, kemudian diikat lagi, nggak batal para ikhwatiddin. Ya. Jatuh, melorot, jatuh kan, tarik cepat-cepat, itu nggak batal. Tapi kalau dibiarkan saja jatuh, lagi khusyuk ini, nggak bisa, batal itu. Nggak peduli dia, orang sedang khusyuk kok, nggak ada alasan khusyuk di situ. Ya. Tadi udah jelas ya? Ya. Kaitannya dengan tahu dan tidak tahu. Demikian, kalau dibiarkan, sengaja dibiarkan, itu akan membatalkan salat. Ya. Korek api apa rokok? Korek api rokok. Ngapain sampai situ korek api? Bolongannya maksudnya. Oh gitu. Kalau di celananya itu ada bolongan seperti bolongan korek api atau karena obat nyamuk lah kita bilang. Jadi bagaimana? Ya tempel. Masa dibiarkan pakai sholat? Tempel kalau tahu. Atau apa celana model sekarang yang dibolongin apanya nih? Dirobek apanya? Lututnya. Begitu dia duduk di antara dua sujud nampak pahanya kan begitu. Ditutup. Kan tutup pakai tangan. Tutup pakai tangan. Gimana? Enggak boleh para ikhwan. Maka tutuplah aurat. Namanya juga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin, yang memiliki hari berbangkit, yang memiliki dunia ini. Masa sih kita pakai celana-celana yang bolong-bolong gitu? Nah, demikian. Sedang kita mau kerja aja, ada celana bolong dikit aja, aduh ganti. Ya kan begitu. Kalau kita kerja ke kantor, ada bolong dikit, ya kan malu kita nengok. Nanti kawan-kawan nengok itu celanamu bolong. Menghadap Allah, biarkan aja lah bolong. Allah kan zuhud. Wah, Allah zuhud. Gak bisa. Ya. Kalau terbuka aurat, gak bisa. Sama seperti wanita, para ibu-ibu sholat pakai mukena, telekung, sementara rambutnya nampak begitu keluar ya. Ini kan sering ini. Kalau dia nggak tahu nggak ada masalah. Tapi kalau dia tahu dia harus masukkan. Walaupun sedang sholat, dia masukkan. Walaupun sedang sholat. Jangan ditengok. Nah. Oh, diingatkan. Apakah diingatkan? Hal ini Allah alam bisawab para ikhwatiddin sama seperti ketika kita mengingatkan orang yang sholat tidak mengarah kiblat. Ya, orang yang sholat tidak mengarah kiblat. Salah seorang sahabat pernah sholat tidak mengarah kiblat. Lantas sahabat yang lain yang melihatnya memutarkannya untuk mengarah kiblat. Demikian juga orang yang sholat pakai celana sempit, sementara dia gendut. Begitu dia ruku nampak belahan apanya itu ujung pinggulnya. Ya. Kalau antum bisa kasih tahu. Karena itu aurat, Pak. Sholat jangan nampak pinggul. Kasih tahu dia. Tapi tentunya dia diberitahu dengan cara yang baik. Kadang-kadang orang nggak paham yang demikian. Ya, diberitahukan. Karena itu merupakan sebuah kemungkaran yang mungkin dia tidak sadar tentang hal itu. Kalau dia tidak tahu, dia tidak masalah. Makanya kita para ikhwatiddin sebagai seorang muslim, hendaklah ketika kita mau sholat, ya perhatikanlah apa yang kita pakai. Kira-kira nutup aurat apa tidak, layak apa tidak. Ya, jangan ketika dia sholat yang dipakai adalah pakaian yang baru dia pakai untuk bengkel, hitam-hitam, kemudian yang sempit dan seterusnya. Menutup aurat ketika sholat sama dengan menutup aurat ketika di luar sholat. Ya, hukum menutup aurat ketika sholat sama dengan hukum menutup aurat ketika di luar sholat. Sama. Perbedaannya hanya satu. Kalau di luar sholat, aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Tapi untuk di dalam sholat, bahunya harus tertutup. Barang siapa yang sholat menutup pusat antara pusat dan lutut sementara bahunya tidak tertutup, maka salatnya tidak sah. Itu aja bedanya.
Jadi kalau ada yang memahami bahwasanya ketika dia luar sholat dia pakai celana pantalon begini, tapi ketika dia sholat sengaja dibawa sarung untuk nutupin dulu, pakai sarung, sengaja pakai sarung. Demikian bagaimana? Kalau dia meyakini lebih afdol boleh, tapi kalau dia katakan tidak sah, maka sesungguhnya di luar sholat pun dia berarti tidak menutup aurat. Kalau dia meyakini bahwasanya dia pakai sarung itu karena memakai tidak sah dipakai dalam sholat, ketahuilah bahwasanya di luar sholat pun berarti tidak sah. Artinya tidak boleh dia memakai pakaian seperti itu. Tapi kalau dia meyakini akan lebih afdol, itu nggak apa-apa. Ya, demikian para ikhwatiddin. Misalnya dia pakai celana pantalon beginilah, celana pen begini. Udah. Kalau dia merasa pakainya sempit, nggak layak dipakai di dalam sholat, maka di luar sholat pun nggak layak dipakai. Kalau dia merasa dikarenakan transparan, maka di luar sholat pun nggak boleh dipakai. Tetapi kalau dia ingin lebih menutup auratnya ketika sholat, maka hal itu lebih afdol. Jangan menganggap tidak sah sholat dengan tidak pakai sarung yang sebagaimana yang dia yakini. Yang lain silakan. Ya. Antum udah tadi. Yang lain dulu. Yang belum, silakan. Yang lain ada? Yang lain? Enggak ada. Yang lain silakan. Enggak ada. Ya, silakan. Terasa dan memang ada bendanya. Bendanya ada tak? Ada. Oh. Kalau kita ruku keluar, nanti ruku rakaat kedua keluar lagi begitu. Iya. Kapan sholatnya begitu. Kalau kejadian ini terjadi pada seorang muslim, para ikhwatiddin, maka ya dia itu dianggap sudah mengidap penyakit silsilatul baul. Silsilatul baul ini orang yang kandung kemihnya sudah klepnya sudah nggak normal. Orang yang punya silsilatul baul yaitu dia nggak bisa menahan air kencingnya. Kalau dia terasa langsung aja keluar. Ya. Nah, yang seperti ini, penyakit seperti ini kan kalau setiap dia buang air kecil kemudian wudu, dia tidak akan sholat. Karena apa? Ya dia akan buang air kecil terus, apalagi dikit. Kapan sholatnya? Maka untuk orang seperti ini, dia berwudu, ya, kemudian sholat untuk waktu sholat tersebut dan sholat sunnahnya. Satu wudu. Jadi sholat qobliyahnya, zuhurnya, ba'diyahnya. Udah. Untuk sholat berikutnya asar, maka dia harus berwudu kembali. Jadi bukan satu wudu walaupun keluar terus sampai maghrib, isya, subuh, enggak. Untuk satu sholat. Ini seperti orang yang sedang istihadah, wanita yang sedang istihadah. Demikian fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kalau ada yang seperti itu, maka berwudu sekali, kemudian laksanakan untuk satu sholat itu. Satu sholat bersama satu unitnya, satu perlengkapannya, satu paket gitu. Qobliyah, ba'diyah. Jika ada paket yang baru datang, maka wudu lagi. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Sudah. Iya, lain celana. Ya kalau seandainya celana, ya kalau merembes ke sarung. Kalau merembes ke sarung, terus pakai sejadah. Iya. Repot juga memang. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum, biasanya kalau orang-orang seperti ini dia sudah punya peralatan tersendiri dia. Ya, punya peralatan sendiri. Di mana
apakah dia berupa pampers ataukah, kan ada pampers untuk orang tua. Juga anak muda juga ada. Tinggal ukurannya lah beda. XL kalau orang tua kan, kalau anak muda XXL begitu. Nah, demikian. Nanti akan muncul pertanyaan. Jadi setiap sholat ganti pampers, Ustaz? Tisu. Ya apa bedanya? Ya kalau sanggup tisunya nampung. Kalau nggak sanggup, kalau yang banyak, iya. Ya sudahlah, antum ganti aja lah, yang kena pipis itu udah ganti yang lain kalau memang ada. Ya. Jadi sebenarnya kalau memang terkena najis, ya sudah ganti saja kalau memang memudahkan. Tapi kalau memang setiap ganti ini, Ustaz, kalau setiap ganti 1 hari sampai 5 kali, celana saya cuma 3. Gimana? Bisa juga ya. Allahu a'lam bishawab. Intinya kalau memang memudahkan para ikhwafidin, gantilah celana. Tapi kalau menyulitkan, sebagaimana dalam kaidah fikih, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sesuatu yang sulit, maka syariat akan memudahkannya. Jadi kalau dia bisa dan sanggup, gak ada masalah, tukar saja. Lebih untuk keamanan sholatnya. Mungkin. Demikianlah para ikhwafidin azallahu iyyakum. Sampai di sini saja kajian kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.